Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana menghadapi opini ketika merasakan mengapa kita diciptakan padahal kita tidak meminta untuk diciptakan? Ini sering terjadi pada diri saya saat penat dalam hidup. Ya, kenapa ya Allah saya diciptakan? Kan saya nggak minta. Nah, ini bisikan syaitoniyah. Jadi kalimat ini bisikan setan. Anda harus beristighfar, Anda harus berlindung diri kepada Allah, gitu ya. Karena setan itu suka membisikkan keputusasaan. Ini bagian dari keputusasaan. Buktinya ketika hidup Anda fine-fine saja, hidup Anda baik-baik saja, nggak ada muncul pikiran, kenapa Allah menciptakan saya padahal saya nggak minta. Ketika Anda bergelimang dengan kesuksesan, kemewahan, keberhasilan, nggak ada orang yang kenapa ya Tuhan menciptakan saya padahal saya tidak pernah meminta. Coba orang-orang yang hidupnya baik-baik saja tidak pernah ada bisikan itu, ya. Bahkan di Quran dikatakan mereka maunya sih hidup 1000 tahun. Ya, berarti kalau ada bisikan, pikiran terlintas, ya Allah kenapa engkau menciptakan saya padahal saya kan tidak meminta. Berarti Anda menggugat, ya, Anda itu menggugat kehendak Allah. Pokoknya kalau Anda ditimpa seperti ini, Anda berlindung loh sama Allah. Anda istighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah ampuni dosa saya ya Allah. Berlindung ya Allah, aku berlindung kepadamu dari bisikan-bisikan setan. Ini tuh bisikan setan. Bila perlu Anda baca qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan yang bersembunyi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang ada dalam hati manusia. Bisikan yang ada pada hati manusia. Minal jinnati wan nas. Boleh jadi itu juga dibisikkan oleh orang kepada Anda. Atau memang setan itu membisikkan langsung ke hati Anda. Jadi siapapun di antara sahabat-sahabat tercinta muncul pikiran ini, Anda istighfar, Anda bermohon ampun kepada Allah, Anda minta supaya dibimbing, dan saya katakan tadi, bila perlu Anda baca surat An-Nas, baca surat Al-Falaq, baca surat Al-Ikhlas, dan baca ayat kursi. Karena Nabi menyarankan kalau kita merasa ada bisikan-bisikan buruk, di antara surat-surat yang dibaca itu, ya, yang dibaca itu ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dan seterusnya di surat Al-Baqarah 255. Atau yang paling simpel Anda baca kulhu, baca falak bin nas. Dan ini juga dianjurkan ketika kita mau tidur. Jadi kalau kita mau tidur, kita bukan hanya berdoa bismika Allahumma ahya wa amut, tapi sunnah kita membaca 3 surat ini. Ya, bahkan hadisnya mengatakan Nabi meniupkan ke telapak tangannya dan mengusap seluruh badannya. Kenapa coba? Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan-kejahatan, bisikan-bisikan setan. Kalau saya katakan yang kalau terbersit dan Anda bilang, ini kalau saya lagi susah, berarti itu bisikan putus asa. Berarti memang itu bisikan dari setan. Buktinya orang-orang yang tidak susah, yang baik-baik saja hidupnya, bahkan dia bilang, aduh ya Allah, ya, coba kalau saya hidup dari dulu, coba kalau saya diberi hidup 1000 tahun, kan gitu. Nah, berarti yang ada pada hati Anda itu bisikan setan. Siapapun ya di antara kita yang ada bisikan, kenapa Allah menciptakan saya? Berarti Anda menggugat kehendak Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga begini, kenapa ya orang ini jadi suami saya? Itu Anda menggugat apa yang Allah ujikan kepada Anda. Ya sudah, terima. Jalani. Kalau Anda nggak kuat, Anda dizolimi, ya Anda gugat cerai. Ya, jangan gini, kenapa Tuhan menciptakan orang ini untuk saya? Kenapa Tuhan menciptakan anak ini untuk saya? Anda menggugat. Ya, padahal orang beriman itu alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Surat Al-Baqarah 155 157. Orang yang mengatakan kalau ditimpa musibah dia bilang semua datang dari Allah, semua milik Allah. Saya pasrah atas segala yang Allah ujikan kepada saya. Kalau kita begitu ridho menerima
Lihat ayat 157-nya. Ulaika alaihim shalawatu min rabbihim wa rahmah. Bagi mereka ampunan dan kasih sayang Allah. Bagi mereka ampunan dan kasih sayang Allah. Ya. Wallahu a'lam bissawab.